Aku pikir aku cukup kuat melihat ibuku menikah lagi. Sampai aku tahu siapa suaminya. Lelaki yang pernah jadi milikku diam-diam. Dan ini adalah kisahku. Namaku Kirana. Aku 22 tahun. Tinggal di kota kecil yang terlalu sempit untuk melupakan masa lalu. Kota ini punya banyak sudut yang membuat kenangan tak pernah benar-benar mati. Kadang aku berharap bisa tinggal di tempat asing di mana tak ada satupun wajah yang familiar. Tak ada satupun aroma yang mengingatkanku pada seseorang. Terutama dia. 5 tahun lalu hidupku berubah drastis. Ibuku meninggal karena sakit jantung yang datang tiba-tiba. Ayah, orang yang kupanggil ayah sejak kecil, entah pergi kemana setelah itu. Satu hari dia ada, dan di hari berikutnya dia menghilang tanpa pesan. Aku sempat menunggu berharap ia pulang. Tapi harapan itu pelan-pelan mati. Aku akhirnya dibesarkan oleh nenek di rumah tua kami yang dingin dan terlalu sepi. Beberapa tahun kemudian hadir sosok baru dalam hidupku. Namanya Bu Lestari. Ia adalah istri baru ayahku, atau tepatnya ibu tiriku. Perempuan itu baik, tak pernah jahat padaku. Tapi juga tak pernah benar-benar hangat. Setelah ayah pergi, Bu Lestari tetap tinggal bersamaku selama beberapa bulan sebelum akhirnya memilih hidup sendiri sebagai janda. Hubungan kami tetap terjaga. Meski tak dekat, aku menghormatinya. Dan dia sesekali datang membawakan masakan atau sekedar menanyakan kabar. Aku kira hidupku akan tenang seperti itu. Datar, hambar, tapi aman. Sampai satu hari Bu Lestari mengabariku bahwa dia akan menikah lagi. Aku terkejut. Beliau masih cukup muda, cantik, dan mapan. Tentu banyak laki-laki yang tertarik. Saat beliau mengundangku makan malam di rumahnya untuk memperkenalkan calon suaminya, aku mengiyakan tanpa curiga. Tapi semua berubah saat aku melangkah masuk ke ruang tamu. Duduk di sana, dengan kemeja putih dan senyum yang dulu pernah menghangatkan hatiku, adalah lelaki yang pernah menjadi seluruh dunia bagiku. Adimas. Waktu seperti berhenti, suasana ramai di ruang itu mendadak menguap. Yang tersisa hanya aku dan dia. Tatapan kami bertemu, ia berdiri pelan seperti takut gerakannya mengejutkanku. Tapi jantungku justru sudah lebih dulu terpukul habis. Adimas, lelaki itu 10 tahun lebih tua dariku. Dulu dia hanya tetangga belakang rumah saat aku masih SMA. Kami sering berbincang di pagar atau saling menyapa saat bertemu di jalan. Tapi orang-orang tak tahu, aku pernah jatuh cinta padanya diam-diam, dalam-dalam. Ia sering membantuku belajar, mengantar pulang saat hujan, bahkan pernah menungguku diam-diam hanya untuk memastikan aku pulang dengan aman. Tapi dia tak pernah menyentuhku, tak pernah menyatakan apapun. Perhatiannya lembut, tapi batasannya jelas. Dan mungkin itulah yang justru membuatku makin jatuh. Aku tak pernah tahu apakah dia tahu perasaanku atau tidak. Tapi malam terakhir sebelum aku berangkat kuliah ke luar kota, dia bilang padaku, "Kalau nanti kamu kuliah ke luar kota, jangan lupakan rumah ya. Aku bakal kangen lihat kamu baca buku di sini." Itu malam terakhir kami bicara. Setelah itu, rumahnya kosong. Ia pindah tanpa kabar, tanpa pamit. Dan sekarang, dia berdiri di depanku, tersenyum seolah tak pernah ada jarak. "Kirana, kamu sudah dewasa ya?" katanya. Suaranya masih sama,
tenang, dalam, dan bergetar pelan. Aku tak mampu menjawab, hanya menatapnya, berharap ini mimpi. Tapi suara Bu Lestari membuyarkan semuanya. Nah, Kir, kenalkan, ini Adimas, calon suami ibu. Dunia seakan menghentak kepalaku. Aku hanya bisa menunduk dan pura-pura merapikan jaketku. Adimas tak banyak bicara setelah itu. Tapi tatapan kami terus saling menghindar. Aku mencuri pandang padanya, ia pun begitu. Kami sama-sama bingung, canggung, tak tahu harus bagaimana. Malam itu, aku pulang lebih cepat. Kukatakan pada Bu Lestari kalau aku ada urusan yang harus menyelesaikannya hari itu juga. Tugas kuliah. Padahal pikiranku berkecamuk. Kenapa dia tidak pernah menghubungiku selama 5 tahun? Kenapa sekarang dia muncul sebagai calon suami ibuku? Aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit kamar yang sudah lama terasa kosong. Perasaan lama yang kupendam sejak remaja mendadak muncul, lengkap dengan luka-luka yang belum sempat sembuh. Aku menutup mata, berharap bisa tidur, tapi tak bisa. Keesokan harinya Bu Lestari mengirimiku undangan pernikahan. Aku tak membalas pesan itu, aku hanya datang di hari pernikahan mereka. Berdiri di pojok ruangan, menyembunyikan air mata dan segera pulang setelah acara selesai. Beberapa minggu kemudian, Bu Lestari mengajakku makan malam lagi di rumah mereka yang baru. Aku datang karena tak enak menolak. Aku kira aku akan baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Adimas membukakan pintu. Senyumannya seperti dulu, tapi kali ini aku tahu senyum itu bukan lagi milikku. Aku mencoba bersikap biasa, duduk di ruang makan, membicarakan hal-hal ringan. Tapi ketika Bu Lestari pergi ke dapur untuk mengambil minuman, Adimas menatapku lama. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku menoleh, berusaha tak menunjukkan emosi. Atas apa? Atas semua yang tidak aku selesaikan. Atas kepergianku, atas ketidakhadiranku di tahun-tahun terpentingmu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Mulutku kering, tapi aku tetap bertahan. Kamu tahu, Kirana, waktu itu aku harus pergi karena orang tua dipindah tugas ke luar negeri. Aku gak sempat pamit. Dan waktu aku coba cari kabar kamu, rumahmu udah kosong. Aku gak tahu harus kemana. Aku menggenggam ujung baju di pangkuanku, menahan getaran di dada. Lalu, kenapa kamu bisa kenal ibu? Ia menunduk sejenak. Kita bertemu di pameran buku 2 tahun lalu. Dia ibu yang bijak, cerdas, dan sangat terbuka. Kami sering ngobrol. Dan ya, aku pikir dia perempuan yang pantas untuk diajak membangun hidup. Aku tertawa kecil, pahit. Kamu gak tahu kalau dia ibuku. Aku tahu. Setelah beberapa pertemuan dia cerita soal kamu. Tapi aku kira kamu sudah lupa sama aku. Aku ingin marah, ingin melempar gelas di meja, tapi aku tak bisa. Hatiku sudah terlalu lelah untuk marah. Aku gak lupa, bisikku. Ia terdiam, lama. Aku juga gak pernah benar-benar lupa, katanya. Dan malam itu, saat aku pamit pulang, dia menggenggam tanganku. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungku kembali luka. Kukira semua sudah mati, tapi ternyata tidak. Malam-malam berikutnya aku sering terbangun karena mimpi. Mimpi saat kami duduk di taman belakang rumah, saat ia mengusap rambutku atau sekedar memberi senyum yang membuatku percaya bahwa dunia masih baik-baik saja. Tapi sekarang, senyum itu milik ibu.
Aku mencoba menjauh, mencari alasan agar tak lagi datang ke rumah itu. Tapi suatu sore, Bu Lestari menelpon. Suaranya terdengar gembira. "Kirana, aku punya kabar bahagia. Minggu depan aku harus dinas keluar kota selama seminggu. Bisa ya kamu nemenin Adimas di rumah? Kasian kalau sendirian. Lagi pula, kalian kan udah saling kenal." Aku membeku. Aku ada tugas kampus, Bu." "Oh, cuma seminggu, Kir. Aku percaya kamu. Lagi pula, kalian kan kayak kakak adik." Aku ingin tertawa mendengar kalimat itu. Kakak adik. Dunia benar-benar sedang bercanda. Aku tak menjawab, tapi dalam hati aku tahu aku tak akan pernah siap menghadapi minggu itu. Dan aku juga tak tahu bahwa minggu itulah yang akan membuka kembali semua luka, rahasia, dan kebenaran yang selama ini dikubur rapat oleh waktu. Sejak malam itu, sejak kulihat wajah Adimas duduk di ruang tamu dengan ibu, aku tak lagi bisa menatap hidup dengan tenang. Aku menghindarinya, menghindari meja makan, ruang keluarga, bahkan suara langkah kaki yang kurasa mirip dengannya pun langsung membuat tubuhku refleks bersembunyi. Tapi kenyataan pahitnya, bagaimana aku bisa menghindar kalau dia sekarang tinggal di rumah yang sama denganku? Ibuku, Bu Lestari, sibuk bekerja, hampir tiap hari pulang malam, dan Adimas, dia yang kini lebih sering di rumah, entah kenapa. Sejak menikah justru dia yang mengurus semuanya. Masak, menyapu, kadang bahkan ngingetin aku buat sarapan. Seolah dia bukan cuma suami ibuku, tapi juga penjaga waktu di rumah ini. Tapi yang paling membuatku susah bernafas, matanya, sorot matanya. Setiap aku pulang, setiap aku lewat depan ruang tengah, matanya itu selalu mencari aku, selalu. Sampai akhirnya aku tak kuat, aku mengemasi baju dan memutuskan untuk pindah kos dekat kampus. Aku tidak bilang siapapun, aku hanya ingin pergi. Tapi sebelum sempat keluar kamar, sebelum sempat menutup koperku yang terbuka setengah, suara ketukan lembut terdengar di pintu, lalu suara itu. "Kirana, aku tahu kamu ada di dalam. Boleh bicara sebentar?" Suara itu dalam, tenang, suara yang pernah membuat malam-malamku terasa damai saat aku masih remaja. Suara Adimas. Aku tidak menjawab, tapi dia tidak pergi. Dia tetap berdiri di sana sampai akhirnya aku membuka pintu perlahan. "Sebentar aja," kataku pelan. "Aku mau pergi." Dia mengangguk. Tapi justru masuk ke dalam kamar, aku mundur. Suasana jadi hangat, canggung. "Aku tahu kamu masih ingat aku," katanya. Aku membuang pandang. "Kita gak punya hak buat ingat-ingat. Sekarang kamu suami ibu." Dia terdiam. Tapi kemudian kata-kata yang keluar dari bibirnya membuat nafasku tercekat. "Kamu tahu kenapa aku setuju nikah sama ibumu?" Aku menatapnya, ragu. "Karena dia yang datang ke aku. Dia bilang kamu butuh figur ayah. Dia pikir aku bisa jadi pendamping yang cocok, orang baik yang bisa jagain kalian." Aku kaget. Jujur aja. Tapi aku pikir kalau itu demi kamu, ya aku mau. Aku tidak bisa bicara, kata-katanya membuat pikiranku berputar. "Aku kira kamu udah benar-benar lupa aku, Kirana. Tapi pas aku lihat kamu waktu itu di ruang tamu, aku sadar, aku salah besar." Tangis itu datang begitu saja, tanpa aba-aba. Mungkin karena terlalu lama ku tahan, mungkin karena aku sendiri masih menyimpan luka yang tak bisa kukubur sepenuhnya.
Dia memelukku untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dan aku membiarkan diriku larut. "Maaf, Kirana," bisiknya. Aku memejamkan mata, mengabaikan semua batas, mengabaikan kenyataan bahwa dia sekarang adalah suami ibuku. Malam itu adalah malam yang tak pernah aku ceritakan pada siapapun, dan sejak malam itu pula aku tahu aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Keesokan harinya aku tetap pergi ke kos, tapi sebelum aku pergi, ibu memanggilku. "Kir," katanya dengan suara yang sedikit berbeda. Ibu mau ngomong serius. Aku menoleh, duduk di depannya, masih dengan tubuh yang lelah setelah malam yang kacau. "Kamu udah cukup umur, sayang. Ibu pikir mungkin sudah waktunya kamu nikah." Jantungku berdetak aneh. Ibu gak mau kamu tinggal sendiri terus di kos. Kamu perempuan. Lagi pula, Adimas bilang dia punya teman yang cocok buat kamu. Aku kaget. "Teman?" Ibu tersenyum kecil, tapi bukan senyum yang membuatku nyaman. "Ya, teman baiknya waktu kerja di Jogja dulu. Orangnya mapan, belum menikah. Adimas bilang dia orang baik." Aku tidak tahu harus menjawab apa, kepalaku penuh, tapi ibu tak menunggu menjawab. "Atau, kalau kamu gak keberatan," katanya pelan, "Adimas sendiri bilang dia gak keberatan nemenin kamu dulu." "Maksudnya, kamu kan udah kenal dia daripada sama orang asing." Mataku membelalak, nafasku tercekat. "Ibu, maksudnya apa?" Ibu cuma bilang, kalau kamu mau dijodohin, kamu bisa pilih mau sama temennya Adimas atau ya siapa tahu kamu cocok sama Adimas sendiri. Tubuhku membeku. Aku bahkan tak bisa merasa kakiku. "Ibu, kamu serius?" Ibu menatapku dengan tatapan polos yang tak tahu dosa apa yang sedang dia tanamkan. "Ibu cuma ingin kamu bahagia, Kir. Ibu tahu kamu gadis kuat, tapi hidup sendirian itu berat. Dan Adimas bilang, dia sayang sama kamu. Sayang sebagai anak juga." Aku tidak tahu bagian mana dari kata-kata itu yang paling menghancurkanku. Sayang sebagai anak? Apa itu bentuk penghinaan untuk semua yang pernah kami rasakan dulu? Saat ibu pergi ke kantor, aku kembali ke kos. Tapi aku tahu, aku tak bisa tinggal diam. Aku mengirim pesan ke Adimas. "Kita harus bicara malam ini di taman belakang." Dan dia datang. Kami duduk berhadapan. Tak ada yang bicara selama 5 menit pertama. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menampar pelan pipiku yang hangat. "Apa kamu tahu?" tanyaku akhirnya. "Ibu bilang kamu bisa nemenin aku dulu sebelum aku ketemu orang yang cocok. Kamu sendiri yang bilang ke dia, Mas." Dia mengangguk pelan, tapi wajahnya penuh luka. "Aku terpaksa, Kirana." "Kenapa kamu setuju?" "Karena kalau aku nolak, dia bakal curiga. Dia pikir aku aneh, dia pikir aku gak peduli sama kamu." Aku ingin marah, tapi aku juga tahu aku tak bisa. "Mas, kita ini apa?" tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Dia memandangku dalam, lama, seolah mencari semua jawaban yang pernah kami buang bertahun-tahun lalu. Kita adalah luka yang gak pernah sembuh, tapi gak boleh disembuhin. Aku menunduk. Dan saat itulah tanpa bisa kutahan aku mencium tangannya pelan, putus asa, dan dia pun memelukku lagi. Kali ini lebih erat. Tapi malam itu tidak berakhir dengan pelukan. Ada sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat aku membuka pintu pagar kos untuk pulang, aku melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan. Ibu. Dia berdiri di seberang jalan dengan tatapan kosong, dengan wajah yang sulit kuartikan.
Aku tak tahu sejak kapan dia di sana. Aku tak tahu apa yang dia dengar atau yang dia lihat. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku takut. Takut bahwa semua rahasia akan terbuka. Dan bukan cuma cintaku yang hancur, tapi seluruh hidup kami bertiga. Aku pikir aku sudah cukup kuat untuk menghindar. Tapi ketika ibu harus dinas keluar kota selama 4 hari dan di rumah hanya dihuni aku dan dia, segalanya berubah lagi. Hari pertama, kami hanya saling menyapa canggung. Dia membuatkan teh untukku. Aku mengucap terima kasih tanpa menatapnya. Tapi malam itu aku demam, mungkin karena kehujanan saat perjalanan pulang kerja. Dan saat aku terbangun di tengah malam dengan tubuh menggigil, dia duduk di tepi tempat tidurku, menatapku dengan cemas. "Kirana, kamu gak apa-apa?" Suaranya pelan tapi dalam. Aku tidak menjawab, tenggorokanku perih, tubuhku panas, tapi yang lebih panas justru dadaku. Ada rasa yang sudah lama ku tanam dalam-dalam, tapi kini seperti pecah dan mengalir ke seluruh tubuhku. Hangat dan menyakitkan sekaligus. Dia menyeka keningku dengan handuk dingin. Aku tahu itu bukan tugasnya, tapi dia tetap melakukannya dengan sabar, dengan hati-hati, seolah aku bukan siapa-siapa, tapi juga segalanya baginya. Malam itu dia tidur di lantai kamarku dengan pintu sedikit terbuka. Katanya biar gampang kalau aku butuh sesuatu. Tapi aku tahu dia hanya ingin memastikan aku aman. Besoknya dia memasakkan bubur, bahkan mengganti sprei kamarku karena aku sempat muntah. Semua itu membuatku bertanya, apa masih ada cinta di matanya atau hanya rasa bersalah? Aku tak berani menebak. Tapi saat malam tiba dan aku duduk di ruang tengah menonton TV, dia duduk di sampingku. Jarak kami terlalu dekat, tapi tak ada yang mundur. "Apa kamu gak takut, Mas?" tanyaku tanpa berani menoleh. "Aku lebih takut kehilangan kamu lagi," jawabnya singkat. Suasana rumah sepi sekali malam itu dan hati kami seperti lupa arah. Tak ada yang memulai lebih dulu, tapi pelan-pelan jari kami saling menyentuh, pelan, ragu, tapi nyata. Kami tak melakukan apa-apa, tapi semua diam itu sudah cukup membuatku sesak. Karena perasaan ini seharusnya tidak ada. Hari ketiga, aku sudah lebih sehat, tapi justru saat aku kuat berjalan-jalan di rumah, aku jadi lebih gelisah. Aku berusaha sibuk di kamar, tapi tetap saja pikiranku melayang padanya. Malamnya, saat aku hendak tidur, dia mengetuk pintu kamarku. "Boleh aku masuk sebentar?" tanyanya. Aku diam, tapi dia tetap membuka perlahan dan duduk di kursi dekat pintu. "Aku tahu ini salah," katanya. Aku menunduk, hatiku bergetar, tapi aku tak menyela. "Tapi kamu tahu gak, Kirana, sejak dulu aku gak pernah benar-benar bisa berpaling dari kamu. Bahkan setelah aku menikahi ibumu, aku berharap semua ini cuma mimpi buruk dan aku bangun dalam pelukan kamu." Aku menangis, bukan karena kalimatnya, tapi karena aku juga merasa hal yang sama. Kami saling menyiksa dalam jarak yang seolah dekat tapi tak bisa disentuh. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupandangi langit-langit kamar sambil memeluk bantal. Rasanya seperti dulu, saat kami masih diam-diam saling mengirim puisi lewat email, menyembunyikan nama di kontak dengan inisial palsu, dan bertemu di taman belakang kampus sekedar untuk bicara. Tapi semua itu sekarang hanya kenangan yang tak bisa diulang. Hari keempat, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku ingin menyibukkan diri sebelum ibu pulang malam ini. Tapi saat hendak membersihkan ruang tengah, aku melihat ponsel ibu tergeletak di meja. Sepertinya dia lupa membawanya. Awalnya aku hanya ingin memindahkannya ke kamar, tapi saat layar menyala, sebuah notifikasi chat masuk dari seseorang bernama Bubi dan Ratmi.
Tari, kamu yakin gak mau kasih tahu Kirana siapa ayah kandungnya sebenarnya? Tubuhku membeku. Aku tak tahu nama itu. Bu Ratmi adalah bidan tua yang menolong ibu saat melahirkan. Sejak aku kecil, kami sering mengunjunginya di kampung. Tanganku gemetar, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku buka percakapan itu dan semuanya runtuh. Tari, dulu kamu pernah bilang Kirana anak hasil hubungan kamu sama Adimas pas kalian masih muda. Waktu dia gak tahu kamu hamil dan kamu pergi keluar kota itu. Sekarang Adimas malah jadi suami kamu. Kamu gak takut Tuhan murka? Aku gak tahu harus mulai dari mana. Aku gak mau Kirana tahu, dia pasti hancur. Tapi aku juga gak kuat lihat mereka makin dekat. Dadaku seolah pecah. Aku tak bisa bernafas. Adimas adalah ayah kandungku. Lelaki yang pernah kucinta, lelaki yang kucium dalam diam, yang pernah menulis surat panjang untukku saat kami harus berpisah, adalah ayahku sendiri. Aku berlari ke kamar, membanting pintu dan jatuh terduduk di lantai. Isak tangisku pecah tanpa bisa kuhentikan. Ku peluk lututku, tubuhku menggigil hebat. Semua rasa yang pernah kusimpan dengan rapi kini meledak seperti bom waktu. Adimas, Mas Adimas, ayah kandungku. Dan kami hampir melanggar batas yang tak akan bisa dimaafkan oleh siapapun. Ketika suara langkah kaki mendekat ke kamarku dan terdengar ketukan pelan, aku hanya bisa menahan nafas. Kirana, kamu gak apa-apa? Suaranya. Aku tak menjawab. Di balik pintu itu, lelaki yang paling kucintai ternyata adalah darah dagingku sendiri. Dan ibu tahu semuanya, tapi memilih diam. Aku pergi malam itu juga. Hujan turun tanpa permisi, membasahi langkahku yang gemetar menyusuri trotoar. Hatiku seperti sobekan kertas basah, tak bisa kembali utuh meski dicoba disusun ulang. Ku peluk erat jaket tipis yang sempat ku ambil dalam kepanikan sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengejarku. Tapi tak ada siapa-siapa, tak ada ibu, tak ada Adimas. Mungkin memang begitu seharusnya, meninggalkan tanpa sempat berpamitan. Sebelum melangkah pergi, aku sempat meletakkan satu surat di atas meja makan. Kertas lusuh yang kutulis tergesa-gesa dengan tangan gemetar. Isinya tak banyak, hanya sepucuk luka yang kubungkus rapi agar tidak meledak jadi amarah. Aku tak pernah tahu siapa ayahku, dan kalian tak pernah tahu bahwa cinta ini sudah tumbuh sebelum aku tahu kebenaran. Aku tak akan memaafkan dunia yang mempertemukan kami hanya untuk memisahkan dengan cara sekejam ini. Tapi aku juga tak akan pernah menyalahkan kalian, karena semua ini bukan kesalahan cinta, ini kesalahan takdir. Aku tak tahu reaksi mereka saat membaca suratku itu. Apakah ibu menangis? Apakah Adimas merasa bersalah? Atau apakah mereka lega aku pergi? Yang ku tahu, malam itu aku benar-benar sendirian. Kota tempatku pergi bukan kota yang asing. Tapi bagiku, malam-malam pertama di sana seperti dunia baru yang sunyi dan dingin. Aku menyewa kamar kecil di atas warung Padang milik seorang ibu tua dan mulai bekerja di toko buku kecil di pojok jalan. Hidupku berubah drastis, dari rumah yang hangat ke ruang sempit berbau kayu lembab. Tapi setidaknya di sini tak ada tatapan Adimas, tak ada aroma masakannya, tak ada tangan yang diam-diam menyentuh ujung jariku lalu berpura-pura tak terjadi apa-apa. Waktu berjalan lambat, aku tak pernah menghubungi ibu lagi, meski dia beberapa kali mencoba. Pesan-pesan darinya selalu kubaca,
tapi tak pernah aku balas. Aku belum siap, belum cukup kuat untuk bicara, seolah semua baik-baik saja. Adimas pun tak pernah menghubungiku, tapi diamnya lebih menyakitkan daripada apapun. Karena diamnya terasa seperti kehilangan yang sengaja dibuat-buat. Mungkin itu caranya menghormatiku atau caranya menebus dosa yang bahkan bukan sepenuhnya salahnya. Tahun pertama, aku hidup seperti mayat hidup. Kerja, tidur, kerja lagi. Menangis diam-diam saat malam turun dan pura-pura tertawa saat pagi datang. Tapi luka di dalamku tak pernah benar-benar hilang. Cinta itu masih ada, terlarang, menyakitkan, tapi nyata. Tepat di ulang tahunku yang ke-23, aku menerima surat. Tak ada nama pengirim, tak ada alamat, hanya amplop coklat dengan tulisan tanganku sendiri yang entah kapan dia pelajari. Saat ku buka, hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan. Aku tak akan pernah berhenti mencintai putriku dalam bentuk apapun. Dan di bawahnya ada tanda tangan yang dulu pernah kutemukan di buku-buku hadiah ulang tahun, di surat-surat kecil yang diselipkan di tas sekolahku saat aku remaja. Adimas. Tangisku pecah, hanya 15 kata, tapi rasanya seperti ada dunia lain yang meledak dalam dadaku. Selama ini, dia tahu aku anak kandungnya, tapi dia tak pernah menyentuhku lebih dari yang seharusnya. Bahkan saat perasaanku tak terkendali, dia tetap menahannya, meski dia juga terluka. Tahun demi tahun berlalu dan surat itu selalu datang di hari ulang tahunku tanpa pernah absen, tanpa pernah disertai harapan akan balasan. Hanya tulisan yang sama dengan tinta yang sama dan tanda tangan yang tak pernah berubah. Kadang aku berpikir, kenapa dunia sekejam ini? Kenapa aku harus jatuh cinta pada orang yang darahnya mengalir di tubuhku sendiri? Tapi kemudian aku sadar, cinta yang kupunya untuk Adimas bukan tentang tubuh, bukan tentang hubungan laki-laki dan perempuan, tapi tentang pengakuan, tentang perasaan yang akhirnya menemukan nama, bahwa dia ayahku, bahwa aku dicintai oleh ayahku, walau tanpa pelukan, tanpa kehadiran, dan tanpa cerita yang bisa aku sampaikan pada siapapun. Hidup terus berjalan. Luka itu tidak sembuh, tapi aku belajar hidup dengannya. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberangnya perempuan, panik, bergetar. Apakah ini Kirana? Aku sahabat ibumu. Maaf, ini mendadak. Tapi Adimas, dia... Aku tak perlu mendengar sisanya. Kakiku lemas, dunia kembali membelah. Aku naik bis malam itu juga, dan saat aku tiba di rumah sakit, tubuhnya sudah terbaring kaku di ruang jenazah. Ada sepucuk surat di genggamannya, diberikan padaku oleh ibu dengan mata sembab, dan suara tercekat. Aku minta diserahkan surat ini kalau aku gak sempat ketemu kamu lagi, kata ibu. Dengan tangan gemetar, kubuka surat terakhir itu. Kiranaku. Aku tahu aku tidak pantas jadi ayahmu, tidak sejak awal dan mungkin tidak sampai akhir. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa dalam hidupku yang penuh kesalahan, mencintaimu adalah satu-satunya hal yang tak pernah kusesali. Bahkan jika harus kuhadapi lagi hidup dari awal, aku akan tetap memilih mengenalmu dan tetap memilih menyayangimu diam-diam. Maaf karena mencintaimu dalam bentuk yang keliru. Tapi lebih dari itu, terima kasih karena kamu pernah mencintaiku juga. Meskipun kamu tak tahu aku ini siapa. Ayahmu, Adimas.
Kertas itu kini kusimpan dalam bingkai kecil di meja kamarku, dan tiap malam sebelum tidur aku menatapnya. Bukan untuk menghidupkan luka, tapi untuk mengingat bahwa ada cinta yang begitu besar, tapi tak bisa diperjuangkan. Ada cinta yang tak bersuara, tapi hidup dalam diam. Dan ada ayah yang hanya bisa kucintai dari jauh, karena takdir tak pernah memberiku waktu untuk mengenalnya lebih lama. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan ceritanya sampai habis. Semoga kalian terhibur. Apa yang kalian lakukan jika kalian jadi Kirana? Tulis di kolom komentar dan tulis juga bagaimana cerita hari ini. Apakah menyentuh, menyedihkan, atau membuat kalian baper? Sampai jumpa di video selanjutnya, dan apabila kalian tidak ingin ketinggalan update cerita novel romantis langsung tamat dari channel Cinta Tanpa Izin, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.